Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis asal Jawa Timur, yaitu Via Cornelia. Kisah-kisah dari Via selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Santet Tanah Puger untuk keluarga kepala desa. Jember, Jawa Timur, sekitaran tahun 1990. Udara pagi di desa Kasian begitu segar. Suara kicauan burung terdengar merdu. Orang-orang di sana sudah beraktivitas sejak pagi buta, hingga suasana jalanan di desa itu cukup ramai. Sebagian orang beradu cepat membawa hasil panen milik juragan tanah. Di pusat desa Kasian, sebuah rumah berdiri dengan megah, dikelilingi pagar tinggi dan satu gerbang utama yang terbuat dari bambu. Itu adalah rumah Pak Sueb, kepala desa Kasian yang cukup disegani. Dia tidak tinggal sendiri di tempat itu, tetapi bersama istri dan anak bungsunya. Pak Sueb sendiri memiliki dua anak, tetapi si sulung yang bernama Slamet kini berada di Kalimantan. Pagi yang biasanya damai ternyata tak seperti biasanya. Saat ini, Wulan, anak gadis 17 tahun yang biasanya ceria dan akan bersenandung membantu ibunya memasak, kini tengah meringkuk di atas tempat tidur semalaman suntuk. Dari perut dan dadanya seperti ditusuk-tusuk. Sementara itu, Bu Komaria tengah mengompres tubuh anak gadisnya itu. Saat itu, belum ada yang namanya dokter. Kalaupun ada, itu letaknya sangat jauh dan butuh berjam-jam untuk sampai di sana. Wajah ayu gadis itu tampak pucat. Bibirnya putih dan pecah-pecah, sementara itu suhu tubuhnya panas. Pak Sueb meminta salah satu anak buahnya untuk mencari daun dadap dan juga kunyit untuk mengompres tubuh putri bungsunya itu. Wulan sejak semalaman terus saja merintih dan menangis. Pak Sueb pun bingung harus bagaimana. Dia pun terpaksa keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda. Saat ini tujuan dia adalah sebuah toko yang berada di pinggir jalan utama. Toko yang menyediakan segala hal itu, termasuk obat-obatan yang dibeli dari kota. Di sepanjang jalan, banyak yang menyapa Pak Sueb. Akan tetapi, laki-laki itu hanya mengabaikan saja. Rasa khawatir kepada sang anak mengalahkan semuanya. Pak Sueb tiba di sebuah toko kecil yang tutupnya menggunakan kayu berwarna-warni. Saat itu toko belum buka, sebab masih jam 6 pagi. Pak Sueb terpaksa menggedor-gedor pintunya. Sementara itu di rumah, Wulan kembali muntah, dan aneh, yang dimuntahkannya bukanlah air, tapi cairan merah mirip darah. "Ma, sakit ma, tolong Wulan." Pekik Wulan tertahan rasa sakit, air matanya seakan kering, tangannya memegang perut. Bu Komaria dengan telaten mengelap muntahan Wulan. Dia bingung kenapa putrinya seperti ini. Sejak dia pulang dari perkumpulan anak-anak desa, Wulan jadi seperti ini. "Sabar ya Nduk, bapakmu lagi cari obat. Kamu sabar ya, sebentar lagi bapak pulang bawa obat."
Wulan hanya bisa meringis, tak bisa menjawab. Perutnya seperti diremas-remas dan seperti ada yang menggeliat di dalamnya. Beberapa saat kemudian, untung salah satu pemuda yang terkenal baik dan suka menolong itu datang. Dia membawakan daun dadap dan juga kunyit, sebab tadi Pak Sueb memang meminta Untung untuk mencarikannya. Untung memberikan kepada Bu Komaria. Pemuda itu duduk di lantai sambil memperhatikan Wulan yang tengah kesakitan. Dia tak tega melihat keadaan Wulan. "Bude, apa Dek Wulan salah makan ya? Soalnya kok tiba-tiba aja kayak gini? Kan gak mungkin juga, Bude," ujar Untung kepada Bu Komaria. Bu Komaria tak menjawab. Dia hanya berpikir, perasaan semalam dia tidak memasak yang aneh-aneh, apalagi Wulan memang tak suka dengan sambal. Tak lama kemudian, Bu Komaria sudah membawa baskom yang berisi daun dadap dan kunyit yang dihaluskan. "Bu, kalau gitu saya pamit, tunggu di luar. Silakan Ibu lanjut." Bu Komaria cekatan mengompres Wulan, namun bukannya suhu tubuh Wulan turun, tapi justru semakin panas. Pak Sueb juga sudah datang. Dia membawa beberapa biji obat dan meminta Wulan untuk meminumnya. Benar saja, Wulan akhirnya mulai terlelap dan rasa sakitnya seperti tertelan. Pak Sueb duduk di samping Wulan, menatap putrinya dengan cemas. Tiba-tiba saja Pak Sueb terbatuk dan mengeluarkan darah. Dia menutup mulut dengan tangannya. Matanya membulat melihat bercak merah itu. Angin tiba-tiba saja berhembus kencang, menembus celah-celah dinding rumahnya. Saat itu, Untung masih duduk di teras rumah Pak Sueb. Laki-laki itu memang menjadi buruh di rumah Pak Sueb. Melihat Pak Sueb terbatuk, Untung segera beranjak dan bertanya kenapa. Namun Pak Sueb menggelengkan kepalanya. Dia merasa ada yang tidak beres dengan keluarganya dan ia tak mau jika Untung sampai tahu. Pak Sueb akhirnya meminta Untung agar pulang saja dan mengatakan bahwa hari ini dia libur. Sebelumnya Untung menolak sebab khawatir dengan keadaan Pak Sueb. Namun setelah mendapatkan pengertian, akhirnya Untung menurut dan pulang. Di malam harinya, suasana di desa Kasihan tampak sepi. Seperti itulah biasanya orang-orang akan menutup pintu setelah pukul 8 malam. Karena selain desa itu terpencil, masih banyak berkeliaran yang namanya maling dan rampok. Pak Sueb tengah duduk membuka dokumen dan mengetik dengan mesin ketiknya. Ia kembali terbatuk. Dadanya seperti ditusuk-tusuk oleh jarum. Tak sampai di sana, perutnya pun mendadak panas. Beruntung obat yang tadi dia beli masih ada dan langsung saja ia meminumnya. Sementara Bu Komaria baru saja selesai sholat Isya. Dia menghampiri sang suami membawakan teh hangat. Wanita yang mengenakan jarik batik dan kebaya itu duduk di depan sang suami. Suasana semakin sepi, samar-samar. Mereka mendengar suara langkah kaki di atap rumahnya. Mereka serempak menoleh. Akan tetapi bunyi itu langsung sirna. Pak Sueb awalnya mengira mungkin saja itu tikus atau hewan lainnya. Sebenarnya gangguan dari makhluk halus di desa itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Akan tetapi tak sampai ke rumah-rumah, mungkin hanya di jalan saja. Bu Komaria pun berpikir tidak mungkin kalau itu adalah hantu, sebab sudah puluhan tahun dia tinggal di rumah itu, tidak pernah ada yang aneh-aneh. Wajah Pak Sueb semakin pucat, dan malam itu dia merasa sangat mengantuk. Tengkuknya terasa berat seperti ada benda yang menindih di atasnya. Pak Sueb berpamitan kepada sang istri untuk tidur terlebih dulu. Bu Komaria bangkit dan memastikan lagi pintunya dikunci dan menutup gorden. Dia juga berjalan menuju kamar Wulan. Gadis itu sejak tadi belum sadarkan diri. Namun aneh, tiba-tiba saja dari hidungnya mengucur darah segar dan berbau busuk seperti bangkai.
Bu Komariah mengambil kain lap basah. Dia langsung saja mengelap hidung putrinya, namun aneh lagi, dari hidungnya keluar seperti rambut panjang berwarna hitam bercampur dengan darah itu, dan tidak sedikit seperti rambut rontok yang dimasukkan ke dalam hidung. "Wulan, bangun dok, ini hidungmu kenapa?" tanya Bu Komariah panik. Namun Wulan bukannya bangun, ia hanya bergumam tak jelas. Bu Komariah kembali mengelapnya, dan semakin banyak Bu Komariah hampir saja muntah. Dia memutuskan untuk mengambil air hangat dan mengompres. Tiba-tiba saja cairan kental hitam lebih banyak lagi dan langsung hilang. Bu Komariah menghela nafas lega. Dia memeriksa tubuh Wulan yang saat ini sudah tak lagi demam, namun justru dingin seperti es. Bu Komariah meraih selimut yang bermotif garis-garis hitam dan putih dan menutupi tubuh Wulan dengan selimut itu. Dia kini keluar dan menutup pintu, tapi aneh, saat dia keluar dari kamar Wulan, hawa terasa berbeda. Hawa di dalam ruangan itu sangat dingin, padahal tak ada kipas angin dan ventilasi udara sengaja ditutup. Namun, Bu Komariah tak mau berpikir yang tidak-tidak. Dia pun memilih kembali ke belakang dan memastikan pintu di sana terkunci rapat, takut ada maling masuk. Tiba-tiba saja, Bu Komariah mendengar suara seperti orang berbisik di belakangnya, akan tetapi saat dia menoleh, suara itu tak ada lagi, hanya ada tembok dan perabotan yang bertengger rapi, tak bergerak sama sekali. Bu Komariah segera bergegas mengecek pintu, lalu ia segera pergi menuju kamarnya. Dia melihat sang suami sudah terlelap, tapi peluhnya terlihat deras seperti mandi. Pak Sueb menggeleng-gelengkan kepala. Dia tampak gelisah, dan beberapa detik kemudian dia terbangun dengan nafas tersengal-sengal, dadanya bergemuruh. Bu Komariah mendekat. Dengan lembut ia bertanya, apakah sang suami bermimpi buruk? Laki-laki itu menganggukkan kepalanya. Dengan suara yang masih berat, dia bercerita, dikepung oleh ular-ular raksasa yang tak tahu dari mana asalnya. Bu Komariah terdiam. Dia ingat kata bapaknya kalau mimpi ular itu adalah pertanda buruk. Akan tetapi dia mengabaikan, karena bagi Bu Komariah mimpi itu hanyalah bunga tidur. Keesokan harinya, Wulan sudah bangun. Dia seakan tak merasa jika semalam hidungnya mengeluarkan darah bercampur dengan rambut. Gadis cantik itu kembali ke pasar. Seperti biasa, dia akan membeli sayur-sayuran, namun saat di tengah perjalanan, tiba-tiba saja kakinya terasa sakit seperti ada yang menusuk dan dia hampir saja terjatuh. Wulan terduduk di jalan, kakinya semakin sakit dan sulit digerakkan. Untung yang saat itu baru pulang dari pasar sontak saja terkejut dan menghampiri Wulan. Untung menggendong Wulan di punggungnya. Ya, selama ini mereka memang cukup dekat dan Wulan sudah menganggap jika Untung seperti kakaknya sendiri. Sesampainya di rumah, bukan kaki saja yang sakit, kini tangan Wulan seperti ada yang menarik-narik dan mencakar, rasanya perih menjalar. Pak Sueb yang baru selesai mandi langsung saja terkejut melihat putrinya seperti itu. "Untung, Wulan ini kamu apakan? Kenapa dia bisa seperti ini?" tanya Pak Sueb khawatir. Untung menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, Pak. Tadi pas saya pulang dari pasar, saya sudah melihat Dek Wulan kayak gini. Jadi saya bawa dia pulang," jawab Untung apa adanya. Wulan memejamkan matanya. Dia mengangguk seakan membenarkan ucapan Untung, meskipun dia tak melihat Pak Sueb menatap, tapi sudah cukup jelas bagi Wulan. Bu Komariah tak tahu dengan keadaan putrinya. Dia yang saat itu tengah berada di dapur berjalan keluar menuju kandang ayamnya. Namun tiba-tiba saja wanita itu berteriak histeris. "Pak, tolong Pak!" jerit Bu Komariah.
Pak Sueb yang hanya mengenakan celana pendek tanpa pakaian sontak saja bingung. Di depan matanya, anaknya tengah mengerang kesakitan, sementara di belakang rumahnya sang istri tengah berteriak. Setelah menimbang-nimbang, dia memilih menghampiri sang istri sebab Wulan masih ada bersama Untung. Saat sudah sampai di belakang, mata Pak Sueb membulat sempurna. Pasalnya, ayam-ayam peliharaannya mati secara mengenaskan dan sudah dipenuhi dengan cacing yang besar-besar. Pak Sueb ingin muntah. Dia bingung apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini kiriman dari seseorang? Lalu siapa? Selama ini ia merasa tak punya musuh dan dia selalu berusaha bersikap baik. Bahkan dia menjadi kepala desa atas kemauan para warga. Sudah Bu, biarkan saja dulu. Itu anakmu pulang kesakitan. Biar Untung yang urus habis ini, ujar Pak Sueb. Mendengar sang anak sakit, sontak saja piring yang berisi nasi sisa untuk makan ayam itu dilemparkan begitu saja oleh Bu Komaria. Dia berlari menuju ke ruang tamu. Bu Komaria terkejut. Tubuh Wulan yang dulunya putih bak susu itu kini berubah membiru. Ya Allah Wulan, apa yang terjadi sama kamu, Dok? Pak, Bapak, ayo kita bawa aja ke rumah sakit, ajak Bu Komaria. Ia sudah tak tahan melihat keadaan putrinya. Pak Sueb setuju. Dia meminta tolong Untung untuk membawa mobil desa ke rumahnya. Pak Sueb sudah lupa meminta Untung untuk membersihkan ayam-ayamnya yang mati. Pak Sueb sudah mengenakan pakaian. Dia tampak panik saat Untung tak kunjung datang. Jam masih menunjukkan pukul 7 pagi. Para karyawan di kantor desa pasti belum datang. Pak Sueb mondar-mandir, wajahnya tegang. Pak, apa jangan-jangan Wulan kena santet ya? Tanya Bu Komaria. Pak Sueb yang tengah gelisah sontak menoleh. Dia menghampiri Bu Komaria. Bu, ojo ngomong macam-macam. Sopo sing nyantet? Wong bapak ini ndak ada musuh kok, jawab Pak Sueb dengan begitu percaya diri. Bu Komaria terdiam. Ucapan sang suami benar. Belum selesai mereka berbicara, saat itu Untung sudah datang dan membawa mobil. Pak Sueb dan Untung mengangkat tubuh Wulan dan memasukkannya ke dalam mobil. Mereka segera menuju ke kota. Sekitar 1 jam waktu yang ditempuh untuk bisa sampai ke rumah sakit jika kondisi normal. Puskesmas di sana masih belum beroperasi sebab banyak orang-orang yang belum percaya medis dan lebih percaya berobat menggunakan bahan-bahan alami dan juga pergi ke dukun ataupun orang pintar. Di sepanjang perjalanan, Wulan menggigil, gigi-giginya bergemeletuk padahal jendela mobil sudah ditutup. Untung terlihat khawatir, akan tetapi dia mencoba untuk tetap tenang. Sementara itu di sebuah warung nasi pecel, kabar tentang Wulan yang sakit sudah menyebar dengan cepat. Indra, seorang pemuda dari dusun sebelah, tengah duduk santai sambil menyeruput kopi. Dia seakan tak tertarik dengan percakapan itu. Kasihannya Wulan, anak itu tiba-tiba sakit. Katanya tadi ada yang lihat kandang ayam Pak Sueb, ayam-ayamnya mati jadi bangkai. Bisik-bisik warga yang tengah antre membeli nasi untuk sarapan anak-anak mereka. Indra hanya tersenyum sinis, lalu menghisap rokok dan meniupkan asapnya ke udara. Kamu kenapa gitu, Indra? Tanya salah satu pemuda yang duduk di sebelah Indra. Indra tak menjawab, ia hanya tersenyum getir. Sementara pemuda di sebelahnya semakin curiga. Dia tahu dulu Indra sangat menyukai Wulan dan ia juga diam-diam pernah menyatakan cinta. Tak hanya itu, dia juga sempat melamar Wulan pada Pak Sueb, namun untuk kelanjutannya tak tahu bagaimana lagi. Jangan-jangan kamu ya yang melakukan semua ini? Tanya pemuda itu penuh selidik. Indra menghela nafas panjang dan menoleh dengan tatapan sinis. Gak usah mikir aneh-aneh. Aku gak ada duit buat kayak gituan. Buang-buang energi saja. Indra segera beranjak meninggalkan tempat tersebut. Pemuda itu semakin curiga kepada Indra. Dia pun mengejar Indra dan memegangi tangannya. Indra menghela nafas panjang dan menggelengkan kepala. Aku udah gak ada urusan sama cewek sombong itu.
Kalau kamu terus begini, aku hajar kamu, ancam Indra. Pemuda itu mundur beberapa langkah. Ya, siapa yang berani melawan Indra? Ia adalah salah satu pemuda yang mempelajari ilmu bela diri dan tenaga dalam. Sementara itu, Pak Sueb, Bu Komaria, Wulan dan Untung sudah sampai di rumah sakit. Mereka akhirnya turun sambil memapa tubuh Wulan. Sesampainya di rumah sakit, dokter langsung saja memeriksa Wulan. Tiba-tiba saja Wulan muntah darah. Dokter memeriksa lebih lanjut, namun aneh, tak ditemukan penyakit apapun di tubuh Wulan. Wulan pun kemudian hanya disuntik dan diinfus. Pak Sueb dan Untung keluar. Mereka duduk di depan rumah sakit. Wajah Pak Sueb tampak sayu. Dia juga merasakan tenggorokannya seperti ada yang mengganjal. Terasa sakit dan perih, tapi dia hanya diam. Ada apa ini, Atung? Apa menurutmu Wulan kena santet ya? Atau guna-guna? Tanya Pak Sueb, suaranya lirih sedikit bergetar. Untung hanya menghela nafas panjang dan memejamkan matanya. Entahlah Pak, siapa juga yang melakukan itu semua kepada Dek Wulan dan keluarga Bapak? Kalian orang baik, jawab Untung. Pak Sueb terdiam. Dia hanya bisa mengingat-ingat apakah dia pernah menyakiti hati orang lain. Tiba-tiba saja terlintas pikiran Pak Sueb. Beberapa minggu lalu, ada sekitar 2 atau 3 pemuda yang datang melamar Wulan. Akan tetapi saat ditanya kepada Wulan, putrinya itu menolak dengan tegas. Meskipun mereka berbicara di dalam kamar, dia yakin jika mereka semua mendengar. Saat itu Wulan menolak dengan tegas, menghina penampilan mereka dan juga mereka dari keluarga yang tak mampu. Wulan tak mau hidup susah. Kalau bisa, dia mau menikah dengan orang kota yang kaya raya. Pak Sueb mengusap wajahnya kasar. Dia ingat salah satu pemuda itu bernama Marnoto yang berasal dari desa Penitik. Desa itu terkenal dengan ilmu hitamnya. Akan tetapi Pak Sueb tak mungkin menuduh tanpa bukti. Namun saat itu ada seorang pemuda yang terang-terangan marah dan menghina Wulan, mengatakan kalau Wulan adalah wanita murahan dan lain-lain karena menolak pemuda itu dan dia adalah Indra. Namun Pak Sueb juga tak mungkin datang dan bertanya langsung. Sabar saja Pak, semoga setelah ini Dek Wulan bisa sembuh dan bisa seperti dulu lagi, ujar Untung mencoba menenangkan. Pak Sueb menganggukkan kepalanya. Ia juga berharap demikian. Dia kemudian memilih masuk dan melihat keadaan putrinya lagi. Saat masuk, dia melihat Bu Komaria tengah menangis. Katanya Wulan saat muntah tadi keluar jarum berkarat yang cukup banyak dan dokter pun mulai memeriksa lebih lanjut, takut jika ada infeksi parah. Pak Sueb meluruhkan tubuhnya ke lantai. Kakinya seakan tak bisa menopang tubuhnya. Meskipun dia laki-laki yang kuat, tapi tetap saja seorang ayah akan hancur jika melihat putrinya seperti itu. Aku yakin Wulan ini kena santet, Pak. Yakin. Tidak mungkin kalau orang normal muntah isinya jarum, Pak. Ayo, Pak, kita pergi ke dukun untuk ngobatin Wulan, pinta Bu Komaria. Pak Sueb pun menganggukkan kepalanya. Setelah mengurus administrasi, dokter pun keluar dan menggelengkan kepala. Saat itu juga mereka membawa Wulan pulang. Di sepanjang perjalanan, Wulan menangis dan meracau. Bu Komaria semakin yakin jika anaknya terkena santet dan mereka rencananya akan membawa Wulan ke Mbah Jiman, salah satu dukun yang rumahnya berada di desa mereka. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, mereka pun tiba di rumah Mbah Jiman. Pak Sueb sengaja keluar lebih dulu. Setelah menemui Mbah Jiman, barulah Wulan dibawa keluar. Benar saja, menurut Mbah Jiman, Wulan terkena santet dan yang mengirimkannya itu adalah seorang laki-laki yang sakit hati karena ditolak oleh Wulan. Mbah Jiman mengobati Wulan. Setelah melakukan ritual, akhirnya kondisi Wulan sedikit membaik. Pak Sueb pun akhirnya membawa Wulan pulang ke rumah mereka. Beberapa waktu berlalu, Wulan pun berangsur sembuh.
Dia yang merasa sudah sembuh, merasa bosan jika di rumah terus, dan meminta Untung untuk mengantarnya ke pasar. Dengan menggunakan sepeda dayung, Untung membonceng tubuh Wulan. Sepanjang perjalanan, tak ada yang berbicara. Wulan menikmati sejuknya udara pagi dan hamparan sawah-sawah yang membentang luas. Belum sampai di pasar, Wulan dan Untung bertemu dengan Indra. Pemuda itu tengah berdiri di tiang listrik sambil bersedekap, matanya menatap ke arah Wulan. Dia mencepikkan bibirnya. Cewek murahan, ya pantas sama cowok miskin, gak guna, ujar Indra menyindir. Untung dia tidak terpancing, dia tetap mengayuh sepeda. Berbeda dengan Wulan, dia justru memaki Indra, namun Untung segera menghentikan agar tak dilihat oleh banyak orang. Di malam harinya, Wulan berbaring di ranjang kapuknya, mencoba memejamkan mata, namun rasa tidak nyaman terus mengganggunya. Tiba-tiba, suara benda jatuh dari atas genting mengagetkan Wulan. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera menarik selimut dan meringkuk ketakutan. Samar-samar, Wulan mendengar desisan panjang. Bulu kuduknya merebang, tetapi dia tak berani membuka mata. Wulan berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah suara angin atau hewan malam yang biasa berkeliaran. Namun desisan itu semakin mendekat, seolah ada sesuatu yang merayap turun dari atap menuju kamarnya. Dan tiba-tiba saja Wulan mendengar teriakan. Suara teriakan dari ibunya, Ibunda Wulan, Bu Komariah. Teriakannya memecah keheningan malam. Wulan tersentak. Dengan memberanikan diri, ia membuka mata tanpa pikir panjang. Wulan melompat dari tempat tidur dan berlari menuju kamar ibunya. Pemandangan mengerikan menyambut Wulan. Bu Komariah terlihat sedang berdiri di atas kursi plastik. Wajahnya pucat, matanya melotot ketakutan. Pak Sueb, suaminya, belum pulang karena ada rapat di balai desa. Ada apa, Bu? Kok teriak-teriak malam-malam gini? Tanya Wulan dengan suara bergetar. Bu Komariah tidak menjawab. Dia hanya menunjuk ke arah pintu kamar. Wulan mengikuti arah telunjuk ibunya. Sontak ia terkejut bukan main. Terlihat puluhan ular hitam dengan berbagai ukuran keluar dari balik lemari dan kolong tempat tidur. Mereka merayap, mendesis dengan ganas, seolah siap menerkam siapa saja yang mendekat. Tanpa pikir panjang, Wulan berlari menuju pintu depan. Dia membuka pintu dengan susah payah dan berlari keluar rumah, meninggalkan ibunya yang masih ketakutan di atas kursi. Tolong, tolong! Wulan berteriak histeris, memecah kesunyian malam. Beberapa bapak-bapak dan pemuda yang sedang ronda segera menghampiri Wulan. Mereka bertanya apa yang terjadi. Dengan nafas tersengal-sengal, Wulan menceritakan apa yang baru saja dia lihat. Ular? Yang benar kamu? Tanya salah seorang bapak bertubuh pendek dengan rambut keriting. Wulan mengangguk dengan panik. Beneran, Pak, banyak sekali ularnya. Itu di dalam. Para bapak-bapak dan pemuda itu saling berpandangan. Awalnya mereka ragu, namun melihat wajah ketakutan Wulan, mereka akhirnya memutuskan untuk memeriksa. Mereka segera masuk ke dalam rumah Wulan. Di ruang tamu terlihat Bu Komariah berdiri di atas kursi, wajahnya pucat pasi. Namun adanya tidak terlihat ada ular sama sekali, semuanya tampak normal. Mana Lan? Kok nggak ada? Jangan-jangan kamu tidur terus mimpi ya, ujar bapak-bapak bertubuh pendek itu sambil mengkaru-karu kepalanya. Wulan menggelengkan kepalanya dengan keras. Enggak, Pak, saya nggak mimpi. Saya benar-benar melihat ularnya tadi, jawab Wulan terbata-bata. Lagian, jadi perawan itu jangan suka nolak orang. Kalau mimpi ular itu katanya akan ada yang datang melamar. Tapi paling kamu tolak lagi, timpal salah satu pemuda yang seumuran dengan Wulan. Wulan memalingkan wajahnya. Dia kesal karena tidak ada yang percaya padanya. Akhirnya, para bapak-bapak dan pemuda itu bubar dan kembali melanjutkan aktivitas ronda.
Wulan pun menghampiri sang ibu. Mereka berpelukan erat, membiarkan pintu rumah tetap terbuka lebar sampai Pak Sueb pulang. Wulan terdiam, memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini adalah semua ulah Indra, pemuda yang sering menggodanya dan ia pernah tolak mentah-mentah? Pagi tadi, Wulan sempat kesal pada Indra karena menghinanya, namun Wulan tak berani mengatakan hal ini pada ibunya. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Pak Sueb pulang bersama bapak-bapak lainnya. Dia heran melihat pintu rumahnya yang masih terbuka lebar. "Bu, kenapa pintunya dibuka malam-malam? Ada apa?" tanya Pak Sueb heran. Wulan dan Bu Komaria akhirnya segera menceritakan kejadian aneh yang tadi mereka alami. Pak Sueb awalnya ragu, namun dia teringat ucapan Bajiman beberapa waktu lalu bahwa keluarganya ada yang mengirimkan santet. Dengan raut wajah khawatir, Pak Sueb segera bergegas menuju dapur. Dia mengambil garam kasar yang telah dimantrai oleh Bajiman, kemudian menaburkannya di sekeliling rumah, terutama di kamar Wulan. Pak Sueb berharap garam itu dapat melindungi keluarganya dari gangguan gaib. Keesokan harinya, Pak Sueb kembali mendatangi Bajiman. Setelah berkonsultasi, Bajiman hanya meminta Pak Sueb untuk terus menaburkan garam yang telah diberikan mantra di sekitar rumah. Pak Sueb pun pulang dan disambut oleh Wulan dan Bu Komaria dengan wajah yang cemas. Mereka segera menaburkan garam tersebut ke seluruh penjuru rumah. Tiba-tiba saja, suara ledakan keras terdengar dari arah dapur. Ketiganya tersentak dan saling berpandangan. Dengan langkah hati-hati, mereka menghampiri sumber suara. Namun, mereka tidak menemukan apapun di sana. Dapur itu tampak normal, tidak ada kerusakan atau tanda-tanda ledakan. Tiba-tiba, hawa panas yang menyengat menyeruak memenuhi ruangan, padahal pintu dapur masih terbuka lebar dan angin berdesir kencang di luar. Aneh, angin yang masuk bukanlah hawa dingin yang menyegarkan, melainkan hawa panas seperti api yang membara. Wulan tiba-tiba menjadi histeris. Dia berlari ke sana kemari dengan panik. "Pak, Bu, tolong, panas, tolong, sakit." Jerit Wulan dengan suara serak, air matanya mengalir deras. Pak Sueb dan Bu Komaria juga merasakan hal yang sama. Tubuh mereka terasa terbakar, wajah mereka memerah. Tanpa berpikir panjang, ketiganya berlari menuju kamar mandi dan mengguyur tubuh mereka dengan air. Namun, bukannya merasa dingin dan segar, air yang mengenai tubuh mereka justru terasa semakin panas, seolah-olah air itu mendidih dan membakar kulit mereka. Bu Komaria menangis histeris, tidak tahan dengan rasa sakit yang luar biasa. "Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Tadi gimana pas ke rumah Mbak Mijan? Apa kamu nggak salah, Pak?" tanya Bu Komaria dengan nada putus asa. Pak Sueb juga merasakan panas yang tak tertahan. Dia sudah tak bisa menjawab pertanyaan istrinya. Tiba-tiba, dari dalam bak mandi muncul ribuan cacing yang bergeliat-geliat menjijikan. Pemandangan itu membuat mereka semakin mual dan panik. Wulan segera berlari keluar kamar mandi menuju kamarnya. Dia mencari apapun yang bisa digunakan untuk menutupi tubuhnya yang terasa terbakar. Namun, saat Wulan membuka lemari pakaian, ia menemukan sesuatu yang lebih mengerikan daripada rasa panas yang membakar tubuhnya. Di dalam lemari itu tergeletak bangkai kucing hitam yang sudah membusuk. "Bapak, Ibu, tolong!" Wulan berteriak ketakutan, tubuhnya bergetar hebat. Mendengar teriakan Wulan, Pak Sueb dan Bu Komaria segera menghampiri putrinya dengan wajah khawatir. "Ada apa sih, Lan? Ada apa lagi?" tanya Pak Sueb dengan nada parau. Wulan tak bisa berkata apa-apa, lidahnya terasa keluh. Dia hanya menunjuk ke arah lemari yang terbuka, dari mana bau bangkai yang menyengat itu menguar.
Bu Komaria mundur beberapa langkah. Dia merasa jijik dan takut. Sementara itu Pak Sueb maju mendekat. Astaga, apa itu Lan? Pekik Pak Sueb, bulu kuduknya meremang. Rasa jijik dan takut bercampur aduk. Wulan menggelengkan kepalanya dengan panik. Dia tidak yakin apakah itu benar-benar bangkai kucing atau bangkai tikus. Jika itu tikus, mengapa ukurannya sangat besar? Lalu, jika itu kucing, dari mana asalnya? Mereka sekeluarga tidak pernah memelihara kucing. Pak, suruh Untung buang bangkai itu, cepat panggil dia, titah Bu Komaria kepada Pak Sueb. Pak Sueb menganggukkan kepalanya. Ia segera menuju pintu depan. Akan tetapi Pak Sueb ingat beberapa hari yang lalu Untung berpamitan pulang ke rumah kakeknya karena kakek Untung juga sedang sakit. Akhirnya dengan terpaksa ia pun mengeluarkan sendiri bangkai itu, dan benar saja itu adalah bangkai kucing hitam. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh di rumah Pak Sueb semakin menjadi. Kali ini bukan hanya Wulan yang merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Pak Sueb juga sama. Perutnya begah seperti tak buang angin sama sekali. Kakinya pun membengkak, dan dia juga tak pernah datang ke kantor desa. Beberapa kali Pak Sueb datang ke rumah Mbah Mijan, tapi hasilnya tetap sama, tak ada perubahan. Bu Komaria pun menyarankan kepada suaminya untuk mencari dukun lain. Tapi uang mereka sudah habis dan gajian Pak Sueb masih lama. Sementara itu, Wulan merasakan gatal di wajahnya. Saat dia menggaruk, keluar jarum-jarum yang menempel. Wulan mengeluarkan benda tersebut dan darah langsung mengucur dengan deras. Pak, Bu, tolong, teriak Wulan. Pak Sueb dengan langkah terseret menghampiri Wulan. Dia terperanjat kaget kala melihat wajah anaknya yang mengerikan. Pak, kenapa sama wajahku? Tanya Wulan, suaranya pilu. Bu Komaria hanya bisa menangis menyaksikan itu semua. Ia tak tega melihat penderitaan anak perempuannya. Pak, apa Bapak tega lihat anak kita seperti ini, Pak? Ayo Pak, cari dukun atau kiai buat ngobatin Wulan, saran Bu Komaria. Pak Sueb bukannya tak mau, dia hanya sudah tak memiliki uang lagi. Sementara itu, beberapa warga yang tengah melintas di rumah Pak Sueb mencium aroma busuk dan anyir darah. Apalagi sudah beberapa hari ini keluarga itu tidak keluar rumah. Pak Sueb juga biasanya sering ke balai desa, akan tetapi sudah tak terlihat lagi. Ngomong-ngomong, Pak Sueb sekeluarga kemana ya? Kenapa kita tidak coba lihat aja ya? Ujar salah satu ibu-ibu. Mereka setuju dan memutuskan untuk bertamu ke rumah Pak Sueb, karena biar bagaimanapun Pak Sueb itu adalah kepala desa mereka. Jika terjadi hal yang buruk, maka itu adalah tanggung jawab mereka juga. Para ibu-ibu itu sudah berada di depan rumah Pak Sueb. Mereka berkali-kali mengetuk pintu, tapi tak ada yang menjawab. Hanya aroma bangkai yang semakin menguar. Jangan-jangan salah satu warga tak berani melanjutkan ucapannya. Dia membekap mulutnya dengan tangan. Tiba-tiba saja indra melintas dan berhenti tepat di rumah Pak Sueb. Dia pun menghampiri ibu-ibu yang tengah berkerumun. Ada apa, Bu? Tanya Indra. Sebenarnya kedatangan Indra ke rumah itu hanya ingin minta surat pengantar. Dia akan menikah beberapa hari lagi. Pak Sueb, Wulan dan Bu Komaria sengaja tak menjawab saat mereka dipanggil. Mereka tak mau ada yang melihat keadaan Wulan yang kondisinya semakin mengenaskan. Sementara itu dari dalam rumah, Wulan merasakan sesuatu yang menggeliat berjalan di bawah kulitnya, seperti cacing-cacing yang kelaparan mencari jalan keluar. Dengan langkah tertatih, dia menyeret tubuhnya menuju kamar mandi. Di kamar mandi, Wulan memuntahkan darah. Kali ini muntahannya disertai dengan paku-paku berkarat yang keluar dari kerongkongannya, menusuk dan menyayat setiap inci jalan yang dilalui. Bu Komaria dengan langkah tertatih menghampiri Wulan.
Pemandangan yang menyambutnya membuat Bu Komaria hampir pingsan. Bau anjir darah menusuk hidung, membuatnya mual dan tubuhnya limbung. Wulan menoleh, mulutnya berlumuran darah, dari wajahnya yang merah. Semburat senyum terlihat sebelum akhirnya tubuh Wulan jatuh ke lantai dan tak sadarkan diri. Bu Komaria spontan berteriak meminta tolong. Dia kemudian berjalan menuju ruang tamu dan membuka pintu rumah. Di depan rumahnya sudah berdiri beberapa warga. Indra yang melihatnya sontak saja mendelik. Tanpa banyak bicara, ia menerobos masuk. Indra mencari ke kamar Wulan, akan tetapi kosong, hanya terlihat darah. Wulan kemana, Bu? Kenapa ada darah? Siapa yang sudah melukai Wulan, Bu? Teriak Indra. Ternyata masih ada rasa yang belum sepenuhnya hilang. Bu Komaria hanya bisa menunjuk ke arah belakang dengan tatapan kosong dan bibir bergetar. Pak Sueb tengah bersimpuh di lantai, memukul-mukul dadanya dengan keras. Dia merasa tak berguna menjadi seorang bapak. Tak lama kemudian, warga desa pun datang dan membantu Pak Sueb berdiri dan menenangkan. Indra berlari ke arah kamar mandi, mengikuti jejak darah yang semakin dekat. Pemandangan di sana membuatnya terkejut dan terpaku. Wulan tergeletak di lantai, tubuhnya dingin dan kaku, sudah tak bernafas. Wulan, kenapa kamu seperti ini? Aku sudah menyerah, tak mau mengejarmu lagi. Tapi kenapa kamu harus seperti ini? Siapa yang tega melakukan ini semua padamu, Wulan? Jerit Indra, air matanya jatuh membasahi wajah Wulan. Tanpa rasa jijik, Indra merangkul tubuh Wulan yang berlumuran darah, mencoba memberikan kehangatan terakhir. Dengan dibantu para warga, Indra memapa tubuh Wulan yang lemas dan membaringkannya di lantai ruang tamu. Indra mencari kain bersih untuk membersihkan tubuh Wulan, berharap ada keajaiban dan Wulan akan kembali hidup. Dia bersumpah akan meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Ya Allah, siapa yang tega ya melakukan ini semua? Tanya warga desa secara bergantian. Wajah mereka dipenuhi dengan kesedihan dan juga amarah. Sementara itu, jauh di luar desa Kasihan, di sebuah rumah sederhana, terlihat seorang pemuda tengah duduk di teras rumah bersama seorang kakek-kakek. Ya, dia adalah Untung yang sedang duduk santai menikmati kopi pagi bersama sang kakek. Untung baru saja mendapatkan kabar dari desanya jika Wulan telah meninggal dalam kondisi mengenaskan dan Pak Sueb tengah sekarat menjemput ajal. Terlihat senyum menyeringai di bibir Untung. Bagaimana rasanya anakmu mati, Pak Sueb? Apakah sakit? Gumam Untung dengan nada yang getir. Itulah harga yang harus kamu bayar. Kamu telah menghina kedua orang tuaku habis-habisan, sampai ibuku meninggal karena harus menanggung malu. Lanjut Untung disambut tawa terkekeh dari kakek-kakek di sampingnya. Kakek-kakek yang duduk di samping Untung adalah kakeknya, ayah dari ibunya. Dia adalah seorang dukun santet yang sangat sakti. Untung dan kakeknya menyimpan dendam pada keluarga Pak Sueb. Dulu, sebelum Indra datang melamar Wulan, ternyata Untung sudah lebih dulu datang bersama ayah dan ibunya untuk melamar Wulan. Tapi selain penolakan, Untung dan orang tuanya juga mendapat penghinaan dari keluarga Pak Sueb. Bahkan hal itu dilakukan di depan orang banyak. Ibunda Untung merasa sakit hati dan kefikiran hingga pada akhirnya ia jatuh sakit. Tak berselang lama, ibunya pun meninggal dunia. Saat itu, Untung bersumpah akan membalas perlakuan keluarga Pak Sueb. Dia kemudian mendatangi kakeknya dan meminta sang kakek untuk mengirimkan santet mematikan untuk keluarga kepala desa itu. Santet tanah puger, santet langka dari ujung timur Pulau Jawa.
Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Via Cornelia. Mengerikan banget ya. Santet tanah puger. Dan ternyata santet yang dikirimkan untuk keluarga kepala desa Pak Sueb ini adalah berasal dari Untung, orang terdekat dari keluarga Pak Sueb sendiri. Yang ternyata Untung diam-diam sudah pernah datang dulu untuk melamar Wulan. Waduh, Wulan kan cantik, anak kepala desa, masih muda, pintar. Tapi di sini agak kasar ya mulutnya ya. Jadi banyak orang-orang yang ditolak dan penolakan itu disertai dengan penghinaan. Apalagi yang Untung rasakan bukan hanya Wulan yang menghina, tapi Pak Sueb dan istri juga ikutan menghina. Karena Untung berasal dari keluarga yang tidak berada ya, tapi memberanikan diri untuk melamar Wulan. Disinilah dendamnya muncul dan ternyata kakeknya juga adalah seorang dukun santet sehingga langsung santet tanah puger. Semoga ada hikmah baik yang bisa kita ambil ya teman-teman, yang jelas pelajaran yang bisa kita ambil ya. Terutama buat teman-teman yang perempuan atau yang punya anak perempuan, untuk masalah setuju atau tidaknya ketika dilamar orang kan bisa dilakukan dengan baik ya. Maksudnya penolakan, walaupun yang namanya penolakan walaupun dikatakan dengan baik tetap orang itu akan sakit hati ya. Tapi ya minimal ketika tidak disertai dengan penghinaan ya itu bisa meredam, dan ya itulah ketika sakit hati kan apapun bisa dilakukan seperti yang dalam kisah barusan. Overall kisahnya keren, pakai banget. Terima kasih Via Cornelia atas kisahnya, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Dan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel ILO Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.